Tanggap darurat pasca luapan Kali Warsui, yang merendam pemukiman warga Kampung Manam, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu, dan mengakibatkan warga dari Kampung Manam harus diungsikan ke kantor Bupati Manokwari Selatan. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan melalui BPBD setempat dan instansi teknis terkait telah mengambil sejumlah langkah, seperti terjun ke lokasi kejadian untuk mengambil data warga terdampak, membagi kelambu, membuka posko kesehatan dan juga memeriksa dampak kesehatan lingkungan. Pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024, petang, melalui tim penanganan bencana juga melakukan rapat tanggap darurat. Rapat tersebut dipimpin langsung Asisten 3 Pemkab Manokwari Selatan, Eli Dahlia Kartika Sembor, Kepala BPBD, Naftali Ahoren, dan perwakilan sejumlah instansi teknis terkait dan perwakilan TNI. Pada pertemuan tersebut, menurut Naftali Ahoren, mereka telah menyepakati sejumlah poin yang akan dijadikan rujukan langkah yang perlu diambil selama masa tanggap darurat. Dan apa yang telah dibahas dan disepakati pada rapat tersebut juga akan dilaporkan kepala daerah. Adapun poin-poin tersebut adalah untuk kepentingan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Baik itu terkait penanganan warga yang tengah mengungsi, penanganan dampak lingkungan dan pencegahan musibah untuk jangka panjang. Semua usul saran kami himpun, kami sampaikan ke pimpinan daerah. Semuanya akan kami pilah-pilah mana yang sesuai untuk penanganan di lapangan, baik untuk tanggap darurat, pencegahan jangka panjang. Kami juga melalui Dinas Kesehatan akan menangani dampak kesehatan lingkungan maupun kesehatan masyarakat terdampak, kata Naftali. Terkait nasib pengungsi yang masih bertahan di kantor Bupati, ia menyampaikan akan dikembalikan ke rumah masing-masing ketika cuaca di Ransiki membaik. Selesaikan juga apa tanggap darurat 14 hari ke depan itu bagaimana, dan juga sekarang warga yang ada sekarang ini apakah mereka memang tetap harus dengan diarahkan ke rumah warga, kalau bisa dibuatkan normalisasi, dibuatkan apa namanya jangka pendeknya, buat tanggung, ya berarti kerja bakti bersama untuk hal ini ya. Tapi apa Bapak ya, mungkin harus segera memang jadi mungkin ini hari Sabtu, hari Minggu, yang mungkin ke depannya sudah harus hari Minggu ya, mungkin setelah ibadah atau untuk kita kan tidak tahu kalau bencana itu baru kan kita tidak mungkin antisipasinya lebih cepat ya Pak Distrik ya. Langkah apa yang harus segera kita harus siapa yang bersama dengan TNI, kemudian dengan OPD terkait, kemudian juga dengan warga masyarakat untuk kita bersama menyiapkan hal itu dengan apa tadi Bapak menyampaikan jangka pendeknya seperti itu. Nah, ini langkah yang pertama Pak ya dengan di daerah Wamce. Jadi untuk bencana yang terjadi di wilayah Mansel kan ada dua sebetulnya, terkait tanah longsor sama banjir, tapi kita fokus ke banjir saja ini. Nah, jadi terkait banjir, kalau dilihat-lihat banjir ini memang datang. Cuman kalau kita lihat mungkin sekitar 2-3 jam itu mungkin sudah mulai surut lagi. Jadi kemungkinan di bagian bawah atau di titik-titik tertentu itu ada yang istilahnya mampet atau mungkin kecil sehingga air nggak bisa langsung lurus ke bawah, sehingga akhirnya ke rumah masyarakat, sehingga kita harus mencari titik-titik tersebut. Entah bagaimana caranya, mungkin dilebarkan atau yang mampet itu ya dilebarkan paling tidak, atau ini supaya air itu bisa lurus ke bawah. Kemudian yang kedua terkait yang di Kampung Wamce itu kan ada galian perusahaan. Kalau bisa galian perusahaannya jangan mengarah ke perumahan, ke rumah warga. Jadi ibaratnya banjir itu ya udah, nanti kalau ke arah rumah warga terus banjirnya semakin, kalau ada air dari atas hujan deras, airnya menabrak rumah warga. Nah, itu yang menyebabkan itu. Sehingga mungkin solusinya ya paling tidak jangka pendeknya ya kita buat tanggul atau mungkin bronjong lah di sekitar dekat-dekat rumah warga atau lintasan air itu. Sehingga untuk menghalau ke area rumah warga. Itu untuk jangka pendeknya, mungkin jangka panjangnya terkait untuk normalisasi sungai yang ini di Panjang Kalimatis ke bawah. Iya, semua. Jadi tadi kita baru buka pelayanan jam 3 sore. Jam 3
sore dan kita sudah menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa pelayanan sudah ada. Ya, Bapak dan Ibu kalau datang kami siap melayani. Jadi di sini saya mau sampaikan kalau memang ada 2 tempat, jadi di tempat baru sama di sini. Seandainya kalau kita memberikan pelayanan, apakah kita membuat tim supaya biar satu di sana atau kita satukan? Karena tadi masyarakat dari atas juga menyampaikan apakah kita juga menaik melayani di atas atau kita turun saja baru kita datang di satu tempat kita melayani. Di sini yang saya menanyakan kalau memang kita satu tempat di SMK nanti, berarti kita pasti satu tempat untuk melayani. Mungkin sebagian warga itu masih ada di sana, ya kita punya pendataan itu mereka lain masih bertahan. Cuman kebutuhan air bersihnya, sebab air di sana tadi saya dengan teman ini cek semua lumpur. Dan mungkin air bersih juga mereka sangat sekian. Mungkin ada yang bisa bertanya. Karena untuk pemeriksaan tadi teman tadi sudah memeriksa asamnya banyak tidak terlalu, tapi lumpurnya yang banyak. Jadi tadi penyampaian dari warga sudah mungkin bisa bantu dengan genset mereka mengulas akun untuk mengulas sumbernya sehingga kita bisa turun langsung ke lapangan, ya kondisi sanitasi, masalah sanitasinya, dia dari segi lingkungannya. Kebetulan saya juga di profesinya di basicnya di Dirjen Kesehatan Lingkungan. Salah satunya kami tadi langsung melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, yang jadi masalah di sana itu sumur-sumur itu sudah terkontaminasi dengan bawaan lumpur banjir tadi. Nah, jadi masyarakat tadi mereka saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak perlu diminum dulu, dikonsumsi dulu, dikuras dulu. Setelah itu diberikan kalau misalnya dipantau diberikan ini lapisan seperti kayak nau begitu untuk menangkal ijuk untuk menangkal lumpur dari bawah. Karena ada yang masyarakat yang mungkin punya cincin itu sudah bocor, sebagian yang tidak keruh karena fisiknya itu banyak yang sudah terkontaminasi. Itu bukan masalah. Kalau kimianya dari pH-nya masih bisa dikonsumsi sih, tapi secara fisiknya belum. pH-nya, bahasanya tadi sudah diperiksa, asamnya juga sudah diperiksa, suhunya juga tidak terlalu, tapi itu cuma masalah lumpur fisik airnya saja. Terus mungkin dari BNPB juga nanti perhatikan masalah sanitasi, mungkin jambannya juga mungkin diperiksa. Kalau misalnya masyarakat sudah kembali, mungkin sanitasinya itu dilihat. Bisa jadi kan kalau banjir itu septic tanknya itu bisa jadi penuh. Nanti mungkin diperhatikan lagi di situ. Itu saja dari saya kembali dari Kabit dari Dinas Kesehatan. Terima kasih ya. Catatannya tadi. Baik Bapak. Ya, Bapak Kepala Penanggulangan Bencana, saat ini banjir di Kampung Manam ini. Ya, silakan Bapak. Selamat malam Pak Bupati. Sebagai informasi dari tadi kami akan monitor ke Tobau dan Ahmawe dan di sana sementara aman-aman. Dan ketika kami dari Kampung Tobau aman, kami sudah kembali, air sudah masuk di Kampung Manam. Dan saat ini kami ada evakuasi semua warga masyarakat yang tinggal di Manam sini. Dan kami pakai 2-3 mobil, ada mau evakuasi ke kantor Bupati Lama dan kami rencana evakuasi juga ke kantor Bupati baru. Terima kasih sebagai informasi dan selamat malam Pak Bupati. Terima kasih. Warga masyarakat yang ada di kampung sini segera mengungsi. Jangan pikirkan barang, harta benda, dan segera mengungsi. Dan kami ada siapkan mobil, 3 mobil untuk kita mau evakuasi ke kantor Bupati. Dan setelah itu nanti kami antar kembali. Dan kami mengantisipasi Pak, karena mungkin air ini baru banjir. Ya, terima kasih. Selamat malam.
Ya, masyarakat mengungsi dulu ya. Masyarakat mengungsi dulu. Cari tempat yang lebih aman. Ini banjir, banjir. Banjir di Kampung Manam. Saat ini dari Kaliwarsui. Dari Kaliwarsui banjir di Kampung Manam saat ini. Sementara kita evakuasi masyarakat untuk kapal tangkap darurat saat ini menuju ke kantor bupati dulu sambil menunggu apakah sudah aman baru bisa kita antisipasi nanti baru kembali ke Kampung Manam lagi. Sementara mengamankan masyarakat dulu. Ya, benar. Terima kasih.